Hal pertama saat aku bangkit kembali adalah menelan jantung monster Yu mentah-mentah, meski dunia menganggapku gila. Rasa asam yang membakarku tahan sekuat tenaga, karena kiamat baru saja dimulai 3 menit yang lalu. Seluruh makhluk berubah menjadi monster mengerikan, dan di kehidupan kedua ini, aku takkan kalah lagi. Kesempatan emas harus kurebut demi membangkitkan bakat tingkat abadi dalam diriku, yaitu kekuatan gen sempurna. Sialan! Jika kalian tak membiarkanku hidup, maka mari kita semua hancur bersama di neraka ini. Pandanganku mendadak kabur dan sesosok bayangan muncul. Selamat datang, mari temani aku di jalan kematian. Aku tidak sendirian. Teriakanku meledak seiring suara kaca yang pecah berantakan di dalam gendang telingaku. Rasa sakit yang menusuk membuat kesadaranku pulih perlahan. Apa yang sebenarnya terjadi? Di mana aku sekarang? Luka ini. Apa maksudnya? Mataku menyisir ruangan dengan ragu. Ternyata ini adalah kamar mandi rumahku. Ingatan masa lalu membanjiriku. Aku berlari keluar, menyambar ponsel di atas meja, dan menyalakan layarnya. 15 April 4399 jam 11 siang, waktu yang krusial, aku resmi bereinkarnasi, tepat 1 jam sebelum kiamat melanda. Tiba-tiba, suara ketukan pintu memecah keheningan. Seseorang menggedor pintu dengan sangat kasar. Aku segera mendekat dan mengintip melalui lubang kecil pintu. Amarah yang meluap membakar dadaku seketika. Dialah Liu Ruoyan, sang primadona sekolah yang sangat licik. Dulu aku menyelamatkannya dari kejaran penculik, memberikan tempat berlindung, bahkan mengobati semua luka di tubuhnya. Namun kebaikanku justru berbuah dendam dari kakaknya, Liu Zi, hanya karena aku menyentuh kulit adiknya. Kepalaku dihargai 100.000 koin, memaksaku hidup dalam persembunyian selama 5 tahun yang sangat menyiksa. Bukan hanya monster, aku juga harus menghindari pengkhianatan manusia hingga saat-saat terakhir hidupku yang tragis. Sebelum mati, terungkap fakta pahit bahwa penculikan itu hanyalah sandiwara bodoh yang dia rencanakan sendiri. Aku hanyalah bidak dalam permainan menjijikannya. Saat aku sedang merenung, ketukan itu kembali terdengar keras. Liu Ruoyan berteriak memohon di balik pintu, meminta bantuan demi persahabatan lama kami yang palsu. Senyum dingin tersungging di bibirku. Kuambil pisau buah dan menyembunyikannya sebelum membuka pintu rumahku lebar-lebar. Dia merangsek masuk dengan terburu-buru. Langsung saja kukunci pintu itu rapat-rapat sambil menatap mata indahnya. Meski penuh luka, pesonanya tetap terpancar kuat. Qin, terima kasih sudah menolongku lagi, ucapnya lembut. Bisakah kau membantuku sekali lagi? Orang-orang jahat di luar sana terus mengejarku tanpa henti, pintanya lirih. Suara Liu Ruoyan begitu manis, sanggup meluluhkan hati siapapun yang mendengar permohonan tulusnya yang menipu. Aku tersenyum tipis lalu menunjuk ponselku. Berdalih, tanganku terluka dan menyuruhnya mengambilnya sendiri di meja. Dia mengernyit sedikit kesal karena permintaannya diabaikan, lalu berbalik melangkah menuju meja kayu di ruangan. Saat dia membelakangiku, pisau tajam itu langsung merobek lehernya. Liu Ruoyan terbelalak, tak percaya dengan seranganku. Dia mencoba bicara namun hanya darah yang keluar, hingga akhirnya tubuhnya jatuh tak bernyawa di lantai. Kepuasan luar biasa memenuhi jiwaku. 5 tahun hidup bagaikan buronan kini telah terbayar lunas dengan darahnya. Entah berapa kali aku hampir tewas dibunuh demi hadiah kepalaku, tapi aku tetap bertahan demi pembalasan. Di kehidupan baru ini, kalian semua akan membayar. Aku melirik ponsel, sekarang sudah pukul 11.26. Hanya tersisa waktu 30 menit sebelum neraka dunia dimulai. Aku harus segera bersiap-siap sekarang. Segera kuganti pakaianku dan berlari menuju pasar seafood terbesar yang ada di ujung jalan sana. Kukeluarkan uang 200 yuan terakhir yang tersisa di sakuku untuk membeli perlengkapan yang sangat aneh. Segunung kerang hampir mati, pisau tulang tajam, dan sekarung garam besar kubeli tanpa ragu sedikit pun. Aku langsung menuju lapangan Majue, tempat awal kiamat akan dimulai tepat saat tengah hari nanti tiba. Semua orang di area ini akan berpindah tempat. Sesampainya di sana, ku cari pohon Yongjiao yang legendaris. Kutumpahkan semua kerang itu di bawah pohon. Di sanalah letak dungeon tersembunyi yang tak diketahui siapapun. Gerbang itu butuh persembahan darah dan daging. Kerang ini adalah kunci untuk meningkatkan levelku dengan cepat. Memanfaatkan bangkai mereka untuk membuka jalan rahasia adalah strategi terbaik agar tak ada sumber daya terbuang. Jarum jam menunjukkan pukul 11.50. Waktunya hampir tiba, aku mulai menyiapkan segalanya dengan teliti. Kuhamparkan tisu tebal, kutaburi garam banyak-banyak, lalu kususun kerang-kerang sekarat itu di atas kertas tadi. Begitu menyentuh garam, kerang-kerang itu menggeliat liar tepat saat jam menunjukkan angka 12 malam. Melawan makhluk bercangkang ini akan sia-sia tanpa strategi jitu untuk melemahkan mereka. Aku ragu bisa menang saat ini, namun tiba-tiba bumi berguncang hebat, menara-menara asing merangsek keluar dari tanah. Segalanya membesar dengan cepat di depan mataku. Rasa pening luar biasa menyerang saat aku mencoba tersadar. Aku terdampar di sebuah lapangan luas. Orang-orang di sekitarku tampak linglung dan ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Harusnya aku sedang menyetir. Kenapa aku di sini?
Apa duniaku berakhir tepat setelah jam sekolah usai? Kebingungan melanda masa, namun tiba-tiba suara elang mekanik raksasa memecah keheningan dari langit. Selamat datang di dunia apokalips. Aktivasi data dimulai. Suara dingin itu bergema, memikat rasa penasaran orang-orang bodoh. Aku tak peduli. Aku menerjang kerumunan, karena setiap detik saat ini adalah harga mati yang tak boleh terbuang. Aku harus bergerak sebelum yang lain sadar. Aku akan mengambil inisiatif dan mengamankan bakat unik legendaris itu. Alun-alun ini telah berubah total. Bangunan-bangunan aneh kini berdiri tegak menggantikan pemandangan yang kukenal. Pohon-pohon raksasa menembus awan, sementara gunung-gunung kokelat di kejauhan, sebenarnya adalah hasil mutasi mengerikan. Semut terkecil saja sebesar kucing. Jangan tertipu oleh ketenangan ini, karena bahaya mengintai di luar zona aman. Begitu perlindungan 7 hari berakhir, neraka akan dimulai. Manusia-manusia ini hanya bisa terpaku pada ingatan lama mereka. Mereka berkumpul di sebuah pondok daun aneh. Ratusan orang berdesakan, mengincar sesuatu yang tampak menjanjikan. Mereka mengerumuni monster berwujud manusia demi sebuah misi. Seketika, jendela status monster itu muncul di hadapanku. Hidden Boss, mayat sekarat. Level 1 dengan 1000 HP. Sang penipu yang menyembunyikan bakat gen sempurna. Aku ingin membantu para pahlawan. Rintihnya palsu. Seorang pemuda baru saja menerima misi darinya dengan penuh harap. Dia melompat kegirangan karena mendapatkan misi. Padahal, malapetaka besar sedang menantinya di depan sana. Tempat ini akan segera terkepung, namun mereka belum sadar kalau misi dari monster ini adalah jalan kematian. Misi-misinya kian mematikan tanpa imbalan nyata. Semuanya hanyalah rangkaian jebakan berantai yang tak berujung. Semua orang mengira ini misi berantai demi hadiah utama. Mereka terjebak dalam delusi keserakahan ciptaan monster itu. Faktanya, ini adalah umpan cerdas. Dia mengirim manusia ke sarang monster hanya untuk menjadi makanan bayi monster. Jangan salahkan kebodohan mereka. Karena monster bernama Yu ini memang terlalu licik dalam menipu mangsanya. Dia memanfaatkan celah sistem. Kalimat dalam kurung itu hanyalah tipu daya emosi untuk memancing simpati korbannya. Pikiran palsu itu sengaja diperlihatkan agar semua orang percaya padanya. Benar-benar manipulasi psikologis yang sempurna, itulah senjatanya. Membuat orang mengira dia sosok baik hati, padahal siapapun bisa memicu fungsi misi tersebut. Aku langsung menghunus pisau kaos. Minggir kalian semua, jika masih ingin nyawa kalian selamat. Teriakku menggelegar. Mereka ingin protes, tapi nyali mereka menciut melihat bilah tajam di tanganku. Jalanku pun terbuka lebar. Monster rakus itu tetap tenang dan tersenyum tipis. Petualang muda, apakah kau ingin menerima sebuah misi dariku? Aku menyeringai lebar. Tanpa banyak bicara, pisau kaos meluncur deras menebas lehernya tanpa ampun. Makhluk ini hanyalah mesin pembiak yang lemah dalam tempur. Apalagi kondisinya memang sudah diambang kematian. Statusnya sangat menyedihkan. Hentikan! Apa yang kau lakukan? Dia itu NPC, bukan monster, teriak massa yang panik. Sialan! Aku belum sempat ambil misi. Gara-gara si gila ini, kesempatan kita hilang, maki mereka tanpa tahu. Hujatan mengalir deras, tapi aura haus darahku membuat tak satu pun dari mereka berani melangkah maju menghentikanku. Sesaat kemudian, kepala buruk rupa itu menggelinding, notifikasi sistem berdentang merdu di telingaku setelah menjagal Hidden Boss. 10.000 EXP ku dapatkan. Levelku melonjak drastis ke level 5, beserta 20 poin status gratis yang melimpah. Hadiah first skill, 100 poin status tambahan. Ini benar-benar jackpot yang tak terbayangkan sebelumnya. Aku mendapatkan tongkat Yu dan yang terpenting, inti jiwa kerakusan. Barang yang selama ini ku cari. Jantungku berdegup kencang karena gembira. Tanpa membuang waktu, ku keluarkan inti jiwa yang memancarkan aura kegelapan itu. Aku menelannya bulat-bulat. Seketika, bakat unik tingkat immortal, gen sempurna resmi menjadi milikku selamanya. Gen sempurna, bakat dewa yang memungkinkan penggunanya menguasai profesi apapun dan menggabungkan dua keahlian. Kebebasan mutlak dalam berkembang kini ada di tanganku. Sudut bibirku terangkat menyadari potensi mengerikan bakat ini. Inilah awal dari legenda sang penguasa. Tanpa ragu, kualokasikan 120 poin statusku ke atribut konstitusi. Saat ini, 1 poin konstitusi setara 10 poin nyawa, dan 0,5 kekuatan serangan fisik. Luar biasa! Poin nyawaku melonjak drastis hingga menyentuh angka 1260 dalam sekejap mata. Kekuatan seranganku melonjak ke angka 69 tepat saat kerumunan orang mulai mengepungku. Melihat tubuhku penuh noda dan darah, mereka mencibir sambil bertanya-tanya hal gila apa yang kulakukan. Rumor beredar bahwa aku baru saja menghabisi monster, bahkan PNJ pemberi misi dicap sebagai korban kegilaanku. Mendengar bisikan ketakutan itu, aku menyeringai dingin sembari mengeratkan genggaman pada pisau tulangku. Pilihannya hanya dua, pergi atau mati dalam 3 detik. Seketika, nyali mereka menciut dan gemetar hebat. Jalan pun terbuka lebar bagiku. Tanpa memedulikan tatapan hina itu,
Aku melangkah pergi dengan angkuh. 2 menit kemudian, aku tiba di kuil reinkarnasi, bangunan paling megah di seluruh titik awal ini. Tanganku langsung menyentuh kristal reinkarnasi, yang seketika meledakkan cahaya putih yang sangat menyilaukan mata. Panel biru muncul di hadapanku, tingkat kompatibilitas kelas mencapai angka mustahil, yaitu 1000 poin. Melihat status pemanah dan visi itu, napasku tertahan. Kompatibilitas 1000, ini benar-benar di luar nalar. Selama 5 tahun di kehidupan masa laluku, tak pernah sekalipun ku dengar ada skor melampaui 100. Normalnya, skor 100 dengan kualitas medan tinggi hanya memberikan 10 poin karakteristik bebas saja. Skor di atas 90 pun hanya mendapatkan 9 poin. Begitulah hukum dunia ini bekerja. Semakin rendah skornya, semakin sedikit poin yang didapat. Itu adalah aturan standar bagi semua pemain. Dalam kondisi normal, tingkat kompatibilitas 80 sudah dianggap sangat langka dan sangat istimewa. Mungkinkah ini efek dari kristal jiwa setelah pengorbanan itu? Meski tanpa bukti, aku sangat yakin. Di kehidupanku yang dulu, pria itu baru mendapatkan kristal jiwa 3 hari setelah waktu saat ini. Saat itu dia sudah berganti profesi, jadi aku tak tahu rahasianya. Tapi sekarang, segalanya berbeda. Tanpa ragu sedikit pun, aku memilih profesi pemanggil. Notifikasi berbunyi, transisi profesi invokator berhasil dilakukan. Aku memperoleh keahlian pemanggilan Yeholen dan sebuah kemampuan misterius yang disebut bahasa dewa. Semua poin karakteristik kualirkan ke kebijaksanaan. Aku tersenyum tipis mendengar denting notifikasi yang terus bergema. Kemampuan spesial apa ini? Apakah ini hadiah tersembunyi karena tingkat kompatibilitasku yang mencapai 1000 poin? Rasa penasaran memuncak, aku segera membuka panel atributku. Nama, Nonkin, level 5, profesi, pemanggil. Nyawa 500, mana 1000, serangan sihir 50, pertahanan fisik 5, dan resistensi sihir 5. Konstitusi 50, roh 50, dan poin karakteristik bebas sebanyak 500. Genetikku kini sempurna. Keahlian tingkat abadi, kompilasi menara pemanggilan Yeholen telah aktif. Reputasiku pun kini mulai naik. Kekuatan pemanggilan kini menyatu. Semakin tinggi atribut spiritualku, maka nilai kesatuannya akan semakin mengerikan. Pertumbuhannya mencapai 101%, ditambah dengan kemampuan khusus dari bahasa dewa yang agung. Melihat deretan angka di panel itu, mataku berbinar. Mendapat 500 poin bebas adalah anugerah dewa. Aku mendapatkan 100 poin setiap naik level. Ini 10 kali lipat lebih cepat dibanding pemain lainnya. Aku memeriksa bilah keahlian. Cambuk sihir memerlukan 10 mana untuk menciptakan ledakan serangan magis. 100 poin kerusakan sihir akan menghantam musuh, sekaligus meningkatkan kecepatan serang makhluk panggilanku 30%. Waktu tunggunya hanya 3 detik. Namun bagiku, ini barulah keahlian dasar yang belum terasa istimewa. Lalu, mataku tertuju pada keahlian spesial, alam semesta dewa. Tanpa waktu jeda saat merapal mantra, konsumsi mana berkurang 90%, dan pengurangan waktu tunggu meningkat hingga 90% juga. Kerusakan serangan pemanggil naik 500%, bahkan pertumbuhan akhir makhluk panggilanku melonjak drastis. Mulutku ternganga lebar melihat nilai unit yang meningkat 1000 poin. Ini benar-benar curang, sangat tidak masuk akal. Bayangkan saja, pengurangan waktu tunggu 90%, ini benar-benar gila dan sangat serius. Seingatku, batas maksimal pengurangan waktu tunggu hanyalah 40%, tapi ini melesat jauh ke puncak. Belum lagi tambahan pertumbuhan akhir 500% untuk panggilanku, ini benar-benar kekuatan tingkat dewa. Tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di kehidupan sebelumnya, aku ingat ada peralatan tingkat tinggi yang sangat mahal. Peralatan dengan pertumbuhan plus 13 saja laku terjual 150 juta koin ungu. Dan sekarang, aku punya peningkatan 10 kali lipat untuk nilai keinginan bersama. Benar-benar luar biasa. Berkat bulu dewa ini, aku memiliki 6 efek keahlian yang tak terkalahkan. Inilah kekuatan kompatibilitas 1000. Selanjutnya, aku membuka tas penyimpanan untuk memeriksa peralatan baru yang baru saja kudapatkan dari misi. Tongkat perak ini sungguh gila, kekuatan sihir dan spiritnya masing-masing mencapai 15 poin. Mampu memanggil 3 raja hitam perak kelas bos. Sayangnya, waktu pemulihannya mencapai 30 menit. Aku sangat puas. Sekarang, bukan hanya serigala ekstrem yang bisa kupanggil ke medan tempur ini. 3 pasukan perak pun siap beraksi. Ditambah efek bulu ilahi, kekuatanku kini jadi tak masuk akal. Waktu tunggu yang lama kini menyusut jadi 3 menit saja. Ini benar-benar kekuatan yang curang. Aku alokasikan 500 poin ke konstitusi dan spirit. Seketika, nyawaku melonjak drastis hingga 3000. Serangan sihirku meroket ke angka 330. Lihatlah panel statusku yang sangat mengerikan ini. Bahkan aku pun merinding melihat kekuatanku. Baiklah, saatnya memanggil pasukan perak dan sang raja. Aku melangkah keluar dari zona aman. Di depanku, Raja Semut Hitam Raksasa muncul dengan sangat gagah. Bos perak ini punya 500.000 nyawa. Serangan 1500 poinnya akan menghancurkan segalanya.
Meski baru level 1, cakar tajam dan energi spiritualnya sudah cukup untuk menebar teror maut. Berkat dukungan bulu ilahi, statusnya tetap berada di luar nalar. Inilah kunci kemenangan mutlak bagiku. Hebatnya lagi, efek spesial senjata ini sama sekali tidak menguras poin dominasi. Benar-benar luar biasa. Aku tiba di sarang semut dekat pohon tanduk kuning. Inilah tempat berkumpulnya para monster pengganggu. Laba-laba kaki panjang level 3 mulai bermunculan. Mereka terlihat sangat lapar dan mengincar mangsa baru. 2.800 nyawa dan serangan lemah. Mereka pikir bisa memangsa pasukan semut kecilku? Dengan pertahanan rendah, monster-monster ini hanya bermimpi untuk bisa kenyang di hari yang malang ini. Keluarkan tongkatku, panggil serigala rembulan level 5. 7.500 nyawa siap bertarung habis-habisan. Serangan dan pertahanannya sangat solid. Musuh-musuh kecil ini takkan punya peluang untuk menang dariku. Ketahanan sihirnya tinggi, dan kontrol pemanggilanku pun semakin sempurna di tengah medan laga yang panas. Meski dipengaruhi kekuatan dewa, kemampuannya kini setara dengan para petarung elit di dunia fantasi ini. Status tempurnya bahkan mampu menyaingi rumput hitam dan Wang Mei dalam hal kekuatan penghancur. Laba-laba itu bukan tandingannya. Apalagi dengan perlindungan bulu ilahi yang terus mengalir dalam jiwanya. Waktu tunggunya hanya 3 detik. Aku bisa memanggil pasukan tanpa henti ke dalam medan perang. Bayangkan saja, 3 elang putih, 1 raja, dan 30 serigala rembulan, formasi tempur yang mematikan. Laba-laba level 3 itu langsung gemetar. Mereka takkan sanggup menahan gempuran massal yang sangat brutal. Satu persatu tumbang menjadi poin pengalaman. Pasukan semut dan serigalaku terus merangsek maju tanpa ampun. Tiba di bawah pohon kuning, sekelompok monster raksasa tergeletak lemas tak berdaya seperti tumpukan sampah. Kerang belati level 10. Meski levelnya tinggi, tapi statusnya benar-benar memprihatinkan untuk ukuran monster kuat. Makhluk malang yang seharusnya hidup di laut ini terdampar akibat ulah iblis yang sangat kejam. Sudah kehausan, malah ditaburi garam. Sungguh nasib yang tragis sekaligus menggelikan bagi mereka semua. Aku ingin tertawa melihat statusnya. Level 10, tapi lebih lemah dari laba-laba level 3 tadi. Tapi dalam pertempuran, tak ada kata kasihan. Aku akan menghabisi mereka semua tanpa ragu sedikit pun. Sesuai perintahku, 3 raja semut hitam langsung menerjang maju dengan penuh amarah dan kekuatan. Monster itu mencoba melawan dengan semburan air, tapi pertahanan pasukanku terlalu kuat untuk mereka tembus. Satu monster level 10 tumbang, aku mendapatkan 200 poin pengalaman dengan sangat mudah. Aku tersenyum tipis. Cara menaikkan level seperti ini benar-benar terasa sangat nikmat dan luar biasa cepat. Setengah jam berlalu, dan seluruh area telah bersih. Senyum kemenangan pun terukir jelas di wajahku. Levelku akhirnya melesat ke angka 10. Tiba-tiba, sebuah suara misterius bergema dari langit yang tinggi. Pengumuman dunia. Selamat kepada pemain pertama yang berhasil mencapai level 10 di semesta ini. Hadiah 100 poin status diberikan, peringkat dunia kini resmi dibuka bagi para petarung terkuat sejagat. Setiap pemain yang mencapai level 10 akan mendapat hadiah. Berjuanglah demi kehormatan kalian semua. Dunia gempar. Bagaimana mungkin ada yang sudah mencapai level 10 dalam waktu secepat kilat ini? Apa dia curang? Aku saja masih bingung di zona awal, tapi dia sudah melesat jauh. Aku berani sumpah dia tidak curang. Sepertinya sistem dunia ini memang sudah mulai gila. Tanpa membuang waktu, aku segera mengalokasikan seluruh poin status ke konstitusi dan spirit. Darahku langsung melonjak ke 6.000, dan kekuatan sihirku mencapai 630. Poin komando meningkat menjadi 60. Kini aku bisa memanggil 60 prajurit serigala perak. Berhasil meraih 100 poin reputasi. Ini adalah awal yang luar biasa bagi petualanganku. Semakin tinggi reputasiku, maka peluang memicu misi tersembunyi dan event spesial akan terbuka lebar. Aku pun memeriksa jarahan, 375 koin bintang biru berhasil kukumpulkan. Ini bukan sekadar mata uang, tapi energi murni yang krusial untuk alkimia dan proses enchant. Selain koin, aku juga mendapatkan 2 buah armor serta 1 tongkat sihir mutiara legendaris. Sayangnya, tak ada armor kain untuk summoner, namun aku mendapatkan 4 buku skill biasa. 2 buku skill assassin, 1 pelindung sihir mage, dan 1 serangan kuat untuk kelas warrior. Melihat 4 buku skill sekaligus, aku menarik napas dalam. Keberuntunganku benar-benar gila. Padahal tingkat drop buku skill sangatlah rendah, tapi aku mendapatkan 4 buah dalam sekejap. Menahan gejolak kegembiraan, aku segera mempelajari semua skill itu. Ding, kamu telah belajar. Skill invisibility aktif, mengonsumsi 50 mana untuk menghilang dari pandangan musuh seketika, berlangsung 50 detik dengan jeda 30 detik. Shield sihir mengonsumsi 20% mana, menghasilkan perisai kuat selama 5 menit dengan jeda waktu hanya 30 detik saja. Serangan kuat memberikan 150 kerusakan fisik dengan jeda hanya 5 detik. Saat menatap daftar skill, sebuah ide liar muncul. Bakat genetik sempurna mulai bereaksi. Ini bukan sekadar mempelajari skill lintas kelas, tapi tentang kekuatan fusi yang sesungguhnya. Panel informasi baru muncul di hadapanku.
siap untuk menggabungkan kekuatan yang luar biasa. Proses ini membutuhkan 100 koin bintang biru. Apakah aku akan melanjutkan eksperimen gila ini? Aku tertawa kecil. Meski tahu segalanya butuh uang, aku tak menyangka talent pun sama. Sepertinya di masa depan aku harus bekerja lebih keras untuk mengumpulkan koin-koin berharga ini. Lanjutkan. Suara sistem berbunyi, menawarkan pilihan evolusi untuk makhluk panggilan setiaku. Serigala rembulan kini menguasai teknik disimulasi, mampu menghilang dan menyergap musuh tanpa terlihat. Bertahan 50 detik dengan jeda singkat. Namun, evolusi ini membawa kekuatan yang lebih dalam. Bakat luar biasa didapatkan, memungkinkan mereka menyatu sempurna dengan kegelapan bayangan di sekitar. Setelah menyerang, mereka akan menghilang kembali dalam sedetik. Mataku terbelalak melihat potensi ini. Mengubah skill menjadi bakat permanen? Sungguh tidak masuk akal tapi sangat-sangat kuat. Jika berada di bawah bayangan, ini adalah keabadian. Menghilang setiap 1 detik sekali. Merasakan kesuksesan besar, aku kembali menarik skill serangan berat ke makhluk panggilan tingkat tinggi. Pilihan jatuh pada makhluk panggilan reguler untuk memperkuat daya gempur pasukan serigalaku. Skill serangan berat terhubung, memberikan 150 kerusakan fisik setiap 5 detik sekali. Serigala mutan berevolusi menjadi jalur ketahanan, meningkatkan total serangan sebanyak 10%. Tanpa ragu aku memilih jalur mutasi, tambahan 10% serangan jauh lebih berharga bagiku. Menutup panel sistem, aku mengambil buku skill terakhir dengan penuh rasa percaya diri. Ding! Kamu telah mempelajari skill invisibility. Namun, saat ini fusi belum bisa dilakukan. Aku cukup bersembunyi di balik bayangan sementara para pelayanku membantai semua musuh di depan. Rasanya sungguh menyenangkan bisa naik level sambil bersantai. Tiba-tiba, pusaran hitam muncul kembali. Pusaran itu menelan semua mayat monster, dan seketika suara peringatan sistem mengguncang area. Selamat kepada pemain Queen Shihao karena telah menemukan dungeon tersembunyi, tanah pembiakan. Bonus 50 poin status bebas diberikan. Pengumuman ini langsung tersebar ke seluruh wilayah. Mendapatkan 100 poin reputasi lagi, saluran obrolan seketika meledak oleh reaksi para pemain lain. Nama sang master mulai disebut-sebut. Tolong pelan-pelan sedikit, aku bahkan belum ganti kelas. Sialan, kenapa aku bahkan tidak punya perlengkapan pemula? Setidaknya berikan aku kapak tua. Buat apa aku jadi archer kalau tidak punya nyali? Tanpa memedulikan ocehan mereka, aku langsung menerjang masuk ke pusaran dungeon. Sistem, kamu tidak berada dalam tim. Tingkat kesulitan di hutan roh kayu ini berada di level normal. Risikonya sangat tinggi, apa kamu yakin ingin lanjut? Di sini tersedia total 5 tingkat kesulitan, normal, hard, nightmare, disaster, hingga hell. Setiap keberhasilan pertama akan memberikan hadiah permanen. Bonus stat point gratis sudah menantiku di ujung sana. Begitu menapakkan kaki ke dalam dungeon, aku disambut sekawanan roh pohon yang menyamar menjadi semak-semak. Teknik kamuflase mereka benar-benar licin. Lengah sedikit saja, nyawa bisa melayang. Roh pohon licik, level 5. HP, 6500. Kekuatan serang 190 dengan pertahanan fisik 13. Mereka punya bakat regenerasi yang merepotkan. Gila, monster paling biasa di dungeon ini saja punya darah setebal 6500. Tim level 5 biasa, pasti akan sangat kewalahan, dan hanya berani menyerang dari jarak jauh. Tapi bagiku, mereka bukan ancaman. Dengan satu pikiran, 3 raja semut hitam langsung melesat menyerang. Mereka mengamuk di tengah gerombolan monster, mengayunkan capit raksasa yang sangat mematikan. 1487, 1465, angka kerusakan luar biasa terus bermunculan. Pertahanan roh pohon itu remuk seketika. Begitu api padam, nyawa mereka merosot drastis. Dalam sekejap, bayangan perak melesat cepat membelah kegelapan seperti kilat. 809, 791. Lingkungan gelap ini adalah surga bagi para serigala timur. Meski daya rusaknya tak sehebat Raja Semut Hitam, tapi mereka punya keunggulan lain, yaitu jumlah mereka yang masif. Di bawah asuhan 3 Raja Semut dan 60 serigala timur, pembantaian dimulai. Para roh pohon tumbang hanya dalam 1 putaran. Skill regenerasi mereka pun jadi sama sekali tak berguna. Pemulihan sekecil itu tak berarti apa-apa di hadapan gempuran pasukanku yang membabi buta. Berhasil membunuh roh pohon level 5. XP yang kudapat memang mulai berkurang karena perbedaan level. Tapi itu bukan masalah besar, karena tujuanku saat ini bukanlah untuk sekadar naik level. Aku mengincar hadiah first clear. 3 Raja Semut Hitam terus membuka jalan di depan pasukan serigala. Mereka bergerak senyap tanpa henti. Kurang dari 10 menit, aku sudah berhadapan dengan bos pertama. Bos level 5, Komandan Penjaga. HP-nya sangat tebal, mencapai 97.500. Serangannya 580 dengan pertahanan fisik 75. Cukup tangguh untuk ukuran bos. Setelah melihat statusnya, ternyata dia masih lebih lemah dibandingkan Raja Semut Hitam milikku. Segalanya terasa semu di hadapan pasukanku. Dalam waktu kurang dari semenit, sang bos tewas mengenaskan.
Berhasil mengalahkan bos Black Iron. 1000 poin pengalaman langsung mengalir masuk ke tabunganku. Aku mendapatkan jerahan langka. Sebuah peralatan sihir hitam yang memancarkan aura kegelapan. Mataku berbinar saat melihat dua item muncul sekaligus. Tanpa buang waktu, aku segera memeriksa tas. Pertama, staf kemitraan darah kualitas Black Iron. Menambah kekuatan serangan sihir sebesar 75. Ada bonus stamina 26. Dan saat mengeluarkan serangan spesial, terdapat peluang 5% untuk meracuni target selama 10 detik. Benar-benar perlengkapan yang sangat mematikan untuk pertempuran. Lalu kalung bintang terkutuk level 5. Memberikan ketahanan sihir 80 dan bonus status spirit 18, ada peluang 10% untuk mengutuk lawan dan melemahkan atribut mereka. Hasil yang sangat memuaskan, staf ini jelas merupakan senjata sempurna bagi seorang invocator sepertiku. Meski status lainnya terasa biasa saja, setidaknya ini lebih baik daripada tidak ada. Sementara itu, seorang pria parubaya dengan bekas luka tampak gelisah di ruangannya. Dia mengirim pesan suara yang mendesak, "Nona muda sudah ditemukan." Tapi dia sudah tidak bernyawa, kabar duka itu pun tersampaikan. Mendengar itu, tubuh Liu Zifa yang sedang bertarung hebat langsung gemetar. Dia segera mundur mencari tempat aman, matanya memerah padam karena amarah yang meledak-ledak. "Apa katamu? Coba katakan sekali lagi. Adikmu benar-benar sudah tiada." "Aku turut berduka, kumohon kendalikan dirimu dulu." "Siapa? Siapa yang berani membunuh adikku?" Raungan Liu Zifa menyayat udara bagai belati tajam. Tubuhnya bergetar hebat tak terkendali. Aura balas dendam yang pekat kini mulai menyelimuti seisi ruangan. Liu Rouyan baru saja kehilangan 3 anak buah setianya. Menatap jasad dingin di depannya, dia berusaha keras meredam amarah dan rasa tidak berdayanya. Matanya tiba-tiba tertuju pada buku manual di atas meja. Begitu membukanya, sebuah kilatan keterkejutan luar biasa langsung terpancar dari tatapannya. "Qing Ying. Mungkinkah dia Qin Xiao yang ada di pengumuman itu? Siapa sebenarnya sosok Qin Xiang yang tega menghabisi nyawa adikku? Jika kau bisa membantuku melenyapkan bocah itu, semua hutangmu kuanggap lunas." Yao dan Wang pun mulai menerjang semua rintangan di depan mereka. Akhirnya, kami tiba di hadapan sang penguasa dendam. Mu Shen, boneka roh pohon tingkat besi hitam level 5 dengan 150.000 nyawa, serangan 900 dan pertahanan 15 dengan bakat menjerat. Aku segera menganalisis seluruh statistik mematikan milik sang bos besar ini. Aku tidak langsung melancarkan serangan membabi buta. Sebaliknya, aku memilih merapal mantra penguat yang baru saja aku dapatkan pada diriku sendiri. Memanggil kawanan lebah butuh 30 poin mana. Saat ini aku hanya memanggil satu lebah kecil, meski batas maksimalnya adalah 10 ekor. Waktu tunggu keahlian ini 30 detik. Statistik lebah kecil ini memang lemah, hanya 80 nyawa dengan serangan 10 poin saja. Bakat angin beracunnya hanya mengonsumsi 0,2 poin energi unifikasi. Memang, atribut lebah-lebah ini terlihat sangat menyedihkan dan hampir tidak berguna. Namun, jangan remehkan racunnya. Kemampuan beracun ini sangat mematikan karena mampu mengubah setiap serangan menjadi kerusakan nyata yang menembus pertahanan lawan. Walau daya serangnya rendah, konsumsi energinya sangat kecil. Ditambah lagi, aku bisa mengerahkan 10 ekor sekaligus untuk mengepung musuh-musuhku. Sayangnya, aku tidak memiliki sisa poin unifikasi saat ini. Dengan berat hati, aku harus menunda niatku untuk mencoba kemampuan baru tersebut. Aku segera memerintahkan Raja Semut Hitam dan Serigala Bayangan untuk menyerbu. Merasakan ancaman besar, Mu Shen langsung menyambar tombak kuno di lantai. Dia menghujamkan tombaknya ke arah Raja Semut Hitam dengan sangat cepat. Atmosfer pertarungan pun menjadi semakin memanas dalam sekejap mata saja. Serangan kritikal sebesar 2.732 poin tercipta. Meski serangan mematikan itu berhasil mendarat dengan telak pada sasarannya. Bagi Raja Semut dengan 500.000 nyawa, luka itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Detik berikutnya, serangan balasan yang lebih dahsyat pun tiba. Raja Semut dan Serigala dari Bayangan melancarkan serangan beruntun. Kerusakan 1.400 hingga 700 poin terus menghujam tubuh sang bos. Meski berstatus sebagai bos terakhir, dia tak berkutik di bawah gempuran kolektif yang sangat ganas. Mu Shen pun akhirnya tumbang dan lenyap selamanya. Ding! Berhasil menghabisi Mu Shen tingkat besi hitam level 5. Aku mendapatkan 1.500 poin pengalaman dan 530 koin. Aku berhasil memperoleh cermin pelindung milik Mu Shen. Tiba-tiba, sebuah pengumuman wilayah bergema keras mengucapkan selamat kepada seluruh pemain di sana. Selamat kepada Qin Xiao karena telah menaklukkan penjara pohon. Dia menjadi pemain pertama yang berhasil menyelesaikan tingkat kesulitan normal ini sendirian. Hadiah 100 poin status bebas pun didapatkan. Kabar ini memicu semangat para pemain lain untuk terus berjuang lebih keras mengejar ketertinggalan mereka. Notifikasi yang muncul bertubi-tubi itu membuat seluruh dunia tercengang. Banyak pemain yang mulai merasa iri dan merasa muak dengan pencapaianku.
Kenapa jurang kekuatan kami begitu jauh? Bagaimana mungkin dia menyelesaikan mode solo secepat itu? Apakah dia menggunakan cara rahasia yang tersembunyi? Dunia seolah terhenti sejenak karena kejutan ini. Aku melihat banyak pemain meminta panduan dari para ahli untuk bisa menaikkan level dengan cepat. Menaikkan level di dunia ini memang terasa sangat mustahil. Aku sendiri masih tertahan di level 4 dan sulit sekali untuk melangkah maju. Setelah 5 tahun berjuang keras, aku belajar menyaring informasi penting. Mataku langsung berbinar saat melihat item langka, cermin pelindung milik Musen. Jika tidak salah, ini adalah peralatan eksklusif dari sang bos. Benar saja, saat membuka inventaris, liontin pelindung Musen sudah siap untuk digunakan. Kualitas liontin ini terkunci dengan tambahan 70 resistensi sihir. Tidak hanya itu, aku juga mendapatkan bonus 25 poin konstitusi. Terdapat efek regenerasi 50 nyawa setiap detik. Melihat peralatan eksklusif yang sangat hebat ini, mataku langsung berbinar penuh rasa puas. Tanpa membuang waktu, aku langsung mengenakannya. Ini sudah lebih dari cukup untuk sekarang. Kemudian, aku membagi 100 poin status yang kudapatkan, aku membaginya secara rata untuk konstitusi dan kekuatan roh. Setelah memperkuat diri, aku langsung bersiap menantang mode sulit yang jauh lebih berbahaya. Butuh waktu 2,5 jam untuk menaklukkan mode mimpi buruk. Akhirnya, aku berhasil menyapu bersih semua tingkat bencana dengan hasil yang sempurna. Total 900 poin status bebas berhasil aku kumpulkan. Selain itu, sebuah cincin dengan statistik yang luar biasa juga jatuh ke tanganku. Cincin akar tingkat besi hitam dengan 60 resistensi sihir. Tambahan 20 poin roh dan sebuah efek spesial yang sangat langka. Pemulihan 30 poin mana setiap detik di level 5. Cincin ini memungkinkan aku untuk terus memulihkan tenaga selama pertempuran berlangsung lama. Memiliki perlengkapan untuk memulihkan nyawa dan mana sekaligus adalah berkah. Walau terlihat kecil, ini adalah bukti dari kerja keras yang nyata. Setelah menetapkan semua poin, aku membuka panel statusku. Nama Qin Xiao, kelas Summoner, dengan total 11.500 poin nyawa saat ini, manaku mencapai 23.560 poin. Serangan sihirku pun kini telah menembus angka 1193. Pertahananku mencapai 348 dengan 1150 konstitusi. Semangatku pun melonjak drastis dengan 1178 roh. Nilai reputasiku kini berada di angka 110 poin. Walau baru level 10, kekuatanku sudah meningkat 2 kali lipat jauh lebih dahsyat. Poin nyawaku langsung melesat melewati angka 10.000. Serangan sihirku pun mencapai titik tertinggi yang belum pernah aku bayangkan sebelumnya dalam hidup. Yang paling luar biasa adalah 110 poin reputasi ini. Biasanya, seorang summoner butuh mencapai level 40 hanya untuk bisa meraihnya. Namun kini, peluang besar itu sudah berada di tanganku. Aku tidak berani membayangkan betapa mengerikannya kekuatanku saat aku terus tumbuh semakin besar. Tak hanya itu, aku baru saja menumbangkan Musan di tingkat kesulitan bencana. Dia menjatuhkan buku skill langka, pengorbanan level besi hitam, yang memakan 20% nyawa maksimal. Skill ini memberikan 150 kerusakan fisik dengan jeda 25 detik. Benar-benar memikat. Aku terpikat seketika. Bayangkan jika pasukan ini bisa masuk ke mode tak terlihat dalam keheningan. Lebah dalam mode aktif melepaskan tembakan maut. Imajinasi itu sungguh luar biasa indah dalam benakku. Langsung saja aku pelajari skill pengorbanan itu. Kini, jalur pemurnian serangan umum bisa kupilih sesuka hati. Tiap serangan lebah memberi 10 kerusakan tambahan nyawa maksimal, lalu meledak menjadi kamikaze dengan 600 kerusakan nyata. Melihat data di depanku, senyum kemenanganku tak terbendung lagi. Pilihan ini sudah sangat jelas, bukan? Siapa yang bisa menolak pasukan lebah peledak? Ledakan adalah seni. Aku pun memanggil satu lebah dengan pikiran. Lebah itu melesat jauh, menghantam batu raksasa hingga memicu kepulan asap berbentuk jamur yang mengerikan. Awan merah darah membubung tinggi dengan indahnya. Aku menarik napas dalam, merasakan kekuatan baru ini. Dampaknya jauh melampaui dugaanku. Batu sebesar drum itu hancur berkeping-keping tanpa sisa sedikit pun. Jika aku mendapat rahasia untuk menyerang diam-diam, adegan pengeboman beruntun itu pasti akan sangat epik. Skill rahasia ini bisa dibagikan, tapi aku sangat membutuhkannya sendiri. Setelah ragu sejenak, aku memutuskannya. Sambil mengertakkan gigi, kupilih jalur pemurnian serangan. Sekarang, lebah-lebah kecilku akan menyerang membabi buta. Setiap serangan memicu mode tak terlihat selama 1 detik. 2 lebah panggilan akan bersembunyi saat menyerang. Berdurasi 50 detik dengan jeda 20 detik. Aku memeriksa status tempurku sekali lagi. Kupilih mode menghilang secara rutin, rudal pelacak telah siap. Lalu, aku melangkah keluar dari koridor dungeon. Tantangan tingkat neraka sudah menanti. Namun, saat kembali ke pohon Yongjiao, situasi berubah menjadi tegang. Pria dengan bekas luka mendekat sambil menyeringai. Kakak Qin Xiao, kau mau menaklukkan tingkat neraka, ya? Tertarik gabung tim? Aku tahu kau kuat,
Tapi tingkat kesulitan neraka itu sangatlah tidak masuk akal. Lebih banyak orang tentu lebih seru, kan? Tapi saat melihat wajahnya, amarahku langsung meledak hebat. Kilatan haus darah melintas di mataku. Dia adalah tangan kanan Liuzi yang memburuku selama 5 tahun. Sebelum si bekas luka itu mendekat, aku meraung penuh dendam. Serang dan cabik-cabik dia sekarang juga. Wajah pria itu memucat seketika. Dia berteriak panik, "Kakak, aku hanya datang untuk mengajakmu satu tim. Jika kau menolak tak perlu menyerangku." Tapi Raja Semut Hitam sama sekali tak peduli pada ucapannya. Mereka hanya patuh pada perintah tuannya. Si bekas luka itu mundur ketakutan sambil terus berteriak histeris. "Aku benar-benar tak punya niat buruk. Jika kau tidak senang, aku akan segera pergi dari sini." Melihatnya gemetar ketakutan, aku tertawa sinis. "Tak punya niat buruk, katamu? Jangan membodohiku, bangsat." Tanpa menunggu reaksinya, suara ledakan beruntun mulai terdengar sangat keras dari balik semak-semak di sekitar. Ledakan itu mengguncang pepohonan, mengungkap persembunyian licik yang selama ini mereka tutupi dengan sangat rapat. Si bekas luka berhenti bersandiwara. Dia menebas Raja Semut Hitam dengan satu serangan balik yang cepat. Dia melompat ke pohon tinggi dan menatapku dingin. Pemuda ini ternyata jauh lebih berbahaya dari dugaanku. Hanya satu kontak mata, 5 rekannya yang bersembunyi untuk menyergap ternyata sudah tewas secara mengenaskan. Aku berdiri tegak dengan senyum meremehkan. Aku sudah melawannya selama 5 tahun di masa lalu. Aku sangat mengenal kelicikannya. Dia pasti sudah menyiapkan 2 rencana busuk sejak pertama kali bertemu denganku. Jika aku setuju, kami damai sementara. Jika menolak, antek-antek di bayangan akan langsung menerjang tanpa ampun. Melihatku tak acuh, si bekas luka hendak menggertak sebelum melarikan diri dari medan tempur yang mematikan ini. Tiba-tiba, suara dengungan tajam menusuk telinganya. Sebagai pembunuh bayaran, instingnya merespons dengan sangat waspada. Pria bekas luka itu sangat sensitif terhadap lingkungan. Dia menyadari ada bahaya dalam sekejap mata saja. Sial, bocah ini bermain licik. Namun terlambat, serangkaian ledakan dahsyat langsung mengguncang posisi tubuhnya berdiri. Tubuh si bekas luka hancur berkeping-keping oleh ledakan. Dengan nyawa level 5, dia tak punya peluang hidup. Bahkan jika seluruh keluarganya turun tangan, mereka takkan sanggup menahan kerusakan fatal dari lebah kamikaze milikku. Melihat musuh bebuyutanku hancur menjadi debu, kepuasan luar biasa memenuhi jiwaku. Sekarang, giliran tantangan yang sebenarnya. Aku melangkah masuk kembali ke wilayah roh pohon. Di depan pintu Dungjeo, aku menatap sekitar dengan tajam. Selamat datang di wilayah pembiakan para Tree Spirit dalam tingkat kesulitan Hell. Jumlah dan kekuatan monster di sini benar-benar di luar nalar. Kekuatan mereka meningkat berkali-kali lipat. Temui Cening Tree Spirit level 5 dengan 30.000 poin nyawa. Serangan 850, pertahanan serta resistensi magis 60, ditambah talenta regenerasi. Inilah wujud asli Cening Tree Spirit yang mematikan. Poin nyawa mereka mencapai 30.000, benar-benar standar tingkat neraka. Dan monster mengerikan seperti ini jumlahnya mencapai 100 ekor. Sejauh mata memandang, ini baru pintu masuk dungeon. Menghadapi gerombolan monster sepadat ini secara langsung adalah tindakan gila, aku harus memancing mereka. Dia pun memerintahkan Moonwolf untuk menarik perhatian. Begitu Moonblade menebas, ledakan kritikal sebesar 1390 pun tercipta. Druid yang terkena serangan langsung kehilangan penyamarannya. Tak lama kemudian, 5 druid di sekitarnya pun segera meluncurkan serangan balasan. 3 Raja Semut Hitam menahan semua damage di lini depan. Menghabisi 6 druid itu terasa sangat mudah bagi monster level 5 miliknya. Cunning druid ini hanya memberikan 20 poin pengalaman. Meski pengalaman wilayah dungeon sudah ditingkatkan 200%. Namun karena levelku sudah terlalu tinggi, hanya tersisa 20 poin saja. Padahal untuk naik ke level 11, aku membutuhkan 25.000 poin pengalaman. Benar-benar jumlah yang sangat sedikit, setelah terus mengulanginya selama setengah jam. Akhirnya, bos pertama muncul. Druid Chief, bos level 5 tingkat Black Iron dengan 500.000 poin nyawa. Kekuatan serangannya mencapai 3.000, pertahanan fisik 370, dengan resistensi magis 80. Dia memiliki talenta regenerasi tertinggi. Dibandingkan bos Tree Spirit lainnya, tingkat kesulitan hal ini memberinya kecerdasan yang luar biasa. Matanya memancarkan kebijaksanaan kuno. Saat dia melihatku, tanah mulai bergetar hebat dan sebuah duri tajam melesat melewati semua monster panggilanku dan mengarah tepat ke bawah kakiku. Duri itu tiba-tiba meledak keluar dari permukaan tanah. Jika serangan ini berhasil mengenaku, aku pasti akan langsung melayang ke langit. Benar-benar serangan yang mematikan. Namun sedetik sebelum serangan itu meledak, aku berhasil menghindar dengan gerakan yang sangat lincah. Animasi serangan sang Tree Chief ini memakan waktu terlalu lama. Selama kita tetap waspada dan fokus, sangat mudah untuk menghindarinya. Merasa serangannya gagal, sang Tree Chief pun mengamuk dan meluncurkan serangan beruntun. Kini tanah dipenuhi dengan serangan duri yang bergerak massal. Tapi bagiku yang punya status fisik 1150,
Menghindari serangan ini bukanlah hal sulit. Lagi pula, ada perisai sihir yang siap menahan jika aku melakukan kesalahan kecil. Damage dari bos ini memang mengerikan, tapi menembus 14.136 poin perisaiku tidaklah mudah. Dengan pengurangan waktu jeda skill sebesar 90%, bos Tree Spirit ini benar-benar tidak punya solusi lagi. Setelah meluncurkan 10 duri tanah berturut-turut, semua skill sang Tree Chief pun akhirnya memasuki masa jeda. Aku tersenyum tipis. Sekarang giliran aku yang bermain, bocah nakal. Rasakan ini, hancurkan dia. Atas perintahku, semua monster panggilanku maju menerjang. Bang, bang, bang. Ledakan 3000 poin terus bersahutan di udara. Damage luar biasa muncul bertubi-tubi di atas kepala sang Tree Chief. Di bawah pengaruh talenta unikku, semua serangan lebah kecil ini adalah true damage. Setiap satu ledakan diri mampu melenyapkan 3000 poin nyawa lawan. Dan aku sudah menyiapkan total 300 ekor lebah. Di bawah hujan pengeboman yang brutal ini, sang bos langsung lenyap seketika dari tempatnya. Notifikasi muncul, berhasil membantai bos kekerasan tingkat Black Iron level 5. Mendapatkan 2000 poin pengalaman, 3 koin biru, dan jubah Tree of Desire bintang 491. Tak hanya itu, ada sepatu lari Tree of Desire dan buku skill Super Regeneration. Mendengar notifikasi itu, aku hampir lupa segalanya. Segera kubuka tas spasial untuk memeriksa isinya. Ternyata benar-benar ada 2 bagian peralatan autentik di dalam sana. Serta 1 buku skill langka. Kualitas set Tree of Desire ini adalah Black Iron. Jika memakai 3 bagian, maka akan memberikan efek spesial berupa peningkatan kecepatan serangan dan kecepatan merapal mantra yang luar biasa. Kecepatan gerak juga bertambah 10%. Dan jika memakai 5 bagian, pertahanan akan melonjak 260 poin, status spirit naik 130, dan damage serangan dari panggilan Moon Corridor meningkat 20%. Kekuatan bola api juga naik 35%, dengan tambahan 300 poin. Inilah perlengkapan level 5 terbaik. Tree of Desire adalah perlengkapan dewa di awal permainan, dan hanya bisa didapatkan di dungeon tingkat Black Iron. Mendapatkan 2 bagian sekaligus membuatku tak bisa berkata-kata. Tinggal 1 bagian lagi untuk mengaktifkan efek spesialnya. Seharusnya tidak sulit untuk mengumpulkan sisanya. Lalu aku melirik buku skill langka itu, skill Universal Super Regeneration. Kualitas tingkat Black Iron yang mampu memulihkan 3% nyawa maksimal setiap detik. Skill hebat yang tak butuh deskripsi panjang. Sangat menakjubkan, nyawaku saat ini adalah 11.500, jadi 3% setara dengan 345 poin. Terlebih lagi, kemampuan ini akan terus menguat seiring bertambahnya poin nyawaku. Tanpa ragu, aku langsung mempelajarinya. Saat hendak menutup panel skill setelah menjelajahi dungeon, mataku tak sengaja tertuju pada perisai sihir. Sebuah ide gila muncul. Bagaimana jika kemampuan super regenerasi dan perisai sihir ini aku gabungkan? Eksperimen dimulai, ding. Suara sistem bergema, menawarkan jalur evolusi yang sangat langka. Pilihan pertama adalah fusion, memulihkan 5 poin nyawa per detik saat kondisi kesehatan maksimal. Efeknya menciptakan perisai nyawa hingga 300% dari total kesehatan maksimal karakterku. Jalur kedua, kelangsungan hidup, memberikan regenerasi ganda setelah keluar dari zona pertempuran sengit. Tanpa ragu, aku memilih jalur fusion. Perisai nyawa ini bahkan sanggup menahan serangan murni musuh. Tambahan 300% poin nyawa. Luar biasa. Sebuah ide brilian kembali melintas di pikiranku. Bagaimana jika ku gabung dengan buku sihir pelarian? Sayangnya, aku belum memiliki item itu sekarang. Aku harus mencobanya nanti. Setengah jam berlalu, sang bos akhir-akhirnya menampakkan wujudnya. Muschen Sang Dalang, bos besi hitam level 5 dengan total 700.000 poin nyawa. Serangannya mencapai 4.000 poin. Dia bergumam ingin mengukirku agar bisa menjadi manusia sejati. Kekuatan Muschen tingkat besi ini meningkat drastis, nyawanya kini benar-benar menyentuh 700.000. Begitu melihat sang bos, aku segera memerintahkan pasukan lebah kecilku untuk maju menyerbu. Duar, 300 lebah kamikaze meledak beruntun, memberikan kerusakan telak di atas 700.000. Muschen tewas seketika. Aku meraih 3.000 pengalaman dan item langka pohon keinginan nomor 634. Dalam misi kehormatan ini, aku juga berhasil mendapatkan perlengkapan jubah bayangan yang sangat kuat. Namun, sistem tetap hening. Aku menatap jasad Muschene dengan waspada tanpa berani mendekat sedikit pun. Aku mundur 10 meter. 10 detik berlalu, tiba-tiba suara retakan tajam terdengar dari jasadnya. Ini dia. Kejadian spesial yang hanya terpicu saat berhasil menaklukkan penjara bawah tanah tingkat neraka. Suara retakan makin memekakkan telinga. Cangkang kayu di tubuh Muschen hancur berkeping-keping sepenuhnya. Detik berikutnya dia bangkit kembali. Tombak kayunya berevolusi menjadi tombak besi misterius yang mematikan. Berserker Muschen, bos tersembunyi. Nyawanya melonjak jadi 1.500.000 dengan serangan mengerikan. Dengan resistensi sihir tinggi,
Bakat bertarungnya pun makin berkembang. Tak ada jalan untuk lari sekarang. Setelah bangkit, serangan dan nyawanya meningkat, meski pertahanannya sedikit menurun karena wujud manusianya. Cepat! Aku langsung memberi perintah pada Raja Ye dan Serigala Ye untuk melancarkan serangan serentak. Sambil mengayunkan tongkat sihir di tanganku, aku memanggil 10 lebah kecil tambahan ke medan laga. Kilatan cahaya muncul di mata Mu Sen. Dia mengayunkan tombaknya dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Terang! Semua lebah kecil yang belum sempat mendekat langsung hancur seketika dalam satu serangan. Aku tetap tenang meski rencanaku terbaca. Aura sang bos kini bersinar terang namun aku tak peduli. Bos tersembunyi tingkat neraka ini memiliki kecerdasan tinggi, jadi wajar jika dia bisa mengantisipasi gerakanku. Namun, aku tak akan membiarkannya menang. Saat Mu Sen merasa aman, aku langsung memicu ledakan penghancur. Seekor lebah berhasil menabrak tubuhnya. Duar! Meski dia bereaksi cepat, ledakan itu tetap mengenainya. Dia mencoba bertahan, namun beberapa ledakan tetap menembus celahnya. Rentetan ledakan mengguncang seluruh area, nyawa Mu Sen berkurang drastis hingga 13%. Dia mengaum murka, akan kubunuh kau. Tombaknya menyapu pasukan panggilanku, lalu dia melompat tinggi dengan kekuatan kaki yang sangat dahsyat. Dia mengincar kepalaku langsung. Mu Sen sadar bahwa melawan monster panggilanku hanya akan membuang waktu. Jika sang majikan tewas, semua makhluk panggilan akan musnah. Aku sama sekali tidak terkejut. Pemimpin roh pohon kuno memang selalu mengincar sang pemanggil, apalagi bos tersembunyi seperti dia. Aku mengayunkan tangan kanan, sebuah cambuk emas panjang muncul. Inilah skill aktif master pemanggil. Skill menara pecut diaktifkan. Cambuk itu melesat kilat dan menghantam pergelangan tangan Mu Sen dengan keras. Kerusakan 5.000 poin membuat keseimbangan Mu Sen goyah. Serangan mautnya pun meleset dari sasaran. Segera kuperintahkan lebah untuk meledak tepat di wajahnya. Mu Sen yang sudah murka kini makin menggila. Meski memegang tombak, dia tak berkutik menghadapiku. Setiap serangannya selalu kutemukan celah untuk membalas. Mu Sen berteriak penuh amarah saat nyawanya sisa 10%. Aura perak berserker miliknya kini mencapai puncak. Dalam wujud itu, daya serangnya melesat ganda. Dia seolah kebal rasa sakit dengan pertahanan yang absolut. Sang legenda telah tiba. Siap menjemput ajal, pecundang? Aku hanya tersenyum tipis menatap kesombongannya yang menjijikan itu. Entah siapa yang akan mati, tapi kupastikan kau tak akan keluar dari sini dalam keadaan bernapas. Detik berikutnya, dengungan mengerikan mengguncang udara. Benar dugaanku, mekanisme rahasia itu akhirnya terpicu dengan sempurna. Tak mungkin aku datang tanpa persiapan matang. Setiap kali aku memanggil kawanan lebah itu sebelumnya. Separuh kuerahkan untuk menghantam Mu Sen, sementara sisanya tetap mengintai dalam kegelapan, menunggu saat yang tepat. Wajah Mu Sen seketika pucat pasi. Amarahnya meledak tak terkendali. Sialan! Beraninya sampah kecil ini bermain licik seperti ini. Ledakan dahsyat membentuk awan jamur di udara. Bos tersembunyi, berserker Mu Sen, tumbang dan memberiku 8.000 poin pengalaman. 13 koin Blue Star, ratusan koin Clear Star, dan cincin berserker legendaris kini resmi menjadi milikku. Sabuk pohon hasrat hingga jantung berserker pun kudapatkan. Tiba-tiba, pengumuman sistem regional mengguncang seluruh area pencarian. Selamat kepada pemain Qin Xiao. Penakluk pertama dungeon pohon tingkat neraka di zona pembiakan yang mematikan ini, hadiah 500 poin atribut bebas pun kurai. Di tengah keheningan itu, sebuah suara misterius tiba-tiba memecah suasana. Para pemain yang baru bersiap masuk hanya bisa melongo tidak percaya. Siapa sebenarnya monster yang sudah menamatkan game ini? Aku masih sibuk membantai semut, tapi dia sudah menaklukkan tingkat neraka? Apa dia bahkan masih manusia? Guild Dewa Api segera membuka rekrutmen elit dengan tingkat kompatibilitas tinggi. Tempat terbatas, siapa cepat dia dapat? Baru saja menyelesaikan tingkat normal, Yuzi yang berada di gua beling tertegun saat mendengar pengumuman global tersebut. Wajahnya memerah pada menahan murka. Bagaimana mungkin si pecundang nekromancer